PT Pegadaian mengukir kinerja positif selama semester 1 2025, outstanding pembiayaan tumbuh 31,8% secara tahunan menjadi 101,5 triliun rupiah. Sementara laba bersih tumbuh 23,1% menjadi 3,58 triliun rupiah yang didukung oleh ekspansi jumlah nasabah yang terus bertumbuh. Pada periode sama, Pegadaian juga mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 29,3% hingga menjadi 121,1 triliun rupiah. Direktur Utama PT Pegadaian Adamar Latri Setiawan menyatakan capaian ini turut dihasilkan dari kinerja holding Ultra Mikro, kolaborasi Pegadaian bersama BRI dan PNM, serta hadirnya layanan Bank Emas Pegadaian yang semakin menyempurnakan ekosistem emas Pegadaian untuk mengemaskan Indonesia dan selaras dengan visi Pegadaian sebagai the leader in gold ecosystem and accelerator in financial inclusion. Kedepannya, Pegadaian berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan literasi mengenai investasi emas bagi masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pegadaian pun siap menjadi solusi finansial bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung ekonomi kerakyatan tentunya dengan tetap menjaga tata kelola yang rapi dan transparan sesuai dengan arahan Danantara. Dharma Satya Nusantara mencatatkan pertumbuhan laba bersih 80% secara tahunan pada paruh pertama 2025 sebesar 915 miliar rupiah. Capaian ini didorong oleh peningkatan volume penjualan dan rata-rata harga penjualan CPO. Lonjakan laba ini terjadi seiring dengan penjualan yang meningkat dari 4,7 triliun menjadi 6,08 triliun sepanjang Januari hingga Juni. Direktur Utama DSNG Andrianto Utomo menjelaskan kenaikan volume penjualan CPO selaras dengan meningkatnya produksi TBS yang tumbuh 3,9% secara tahunan menjadi 1,1 juta ton. Pada periode semester 1 ini, segmen bisnis produk kayu juga menunjukkan perbaikan kinerja seiring membaiknya permintaan produk kayu global, khususnya Amerika Serikat, Eropa, dan China. Di sisi lain, segmen bisnis energi terbarukan perseroan mencatatkan laba 66 miliar rupiah, sedikit turun dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini disebabkan pergeseran jadwal pengiriman ekspor ke semester kedua seiring dinamika permintaan di fasilitas pembangkit Jepang. Emiten perbankan plat merah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga bersih di semester pertama tahun 2025 ini. Pendapatan bunga BRI naik 2,6% secara tahunan menjadi 102,37 triliun rupiah. Beban bunga tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan bunga, yakni hanya 2,07% secara tahunan menjadi 29,1 triliun rupiah. Hasilnya pendapatan bunga bersih dari BRI tumbuh 2,8% secara tahunan menjadi 73,27 triliun rupiah. Di sisi bottom line, BRI berhasil mencatatkan laba bersih periode berjalan sebesar 26,53 triliun rupiah di sepanjang semester pertama tahun 2025. Capaian ini juga didukung oleh penyaluran kredit BRI yang mencapai 1.416,62 triliun rupiah, tumbuh 5,97% secara tahunan pada semester pertama 2025. Bank CIMB Niaga berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja di sisi bottom line meski di sisi top line mengalami penurunan tipis. Emiten ini berhasil membukukan pendapatan bunga dan syariah bersih 6,62 triliun rupiah di sepanjang semester pertama tahun ini. Angka itu turun tipis 0,48% secara tahunan. Bank CIMB Niaga melaporkan perolehan laba sebelum pajak konsolidasi sebesar 4,4 triliun rupiah pada semester pertama 2025. Dan perseroan berhasil mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 3,45 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 1,4% secara tahunan. Dengan demikian, earnings per share atau laba per saham perseroan mencapai Rp137,43. Emiten pengelola minimarket Alfamidi PT Midi Utama Indonesia Tbk mengalami pertumbuhan laba hingga 20,27% secara tahunan di sepanjang paruh pertama 2025.
Merujuk pada laporan keuangan terbaru, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik induk perusahaan ini per 30 Juni 2025 tercatat sebesar 390,51 miliar rupiah, sementara di tahun 2024 perseroan membukukan laba sebesar 324,7 miliar rupiah. Dari sisi top line, perseroan milik konglomerat Joko Susanto membukukan pendapatan sebesar 10,37 triliun rupiah. Angka ini naik 5,99% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, di mana perseroan mencatatkan pendapatan 9,78 triliun rupiah.